Selamat pagi sahabat Nausena 1808. Kembali lagi bersama saya Urbania Trivena Jennifer Malmo. Nah sahabat Nausena, kali ini saya akan membawakan acara bertema OAC, obrolan aktif siswa eksklusif. Nah sahabat Nausena, kali ini saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh seorang siswa yang hebat dan luar biasa. Nah sahabat Nausena, sebelum kita melanjutkan acara kita di pagi hari ini, untuk itu saya mengizinkan teman saya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman Nausena. Perkenalkan, nama saya Andi Disa Febriana Jalangkara dari kelas 11 TJKT 1. Baik, nah sahabat Nausena, sebelum kita melanjutkan acara kita di pagi hari ini, sebaiknya kita semangat pagi dan salam tangguh terlebih dahulu. Oke. Semangat pagi. Pagi, 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 smekuan luar biasa. Salam tangguh, taat, nice, giat, unggul. Oke, halo Disa, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik hari ini. Halo Disa, di apa sih alasan kamu memilih SMK Negeri 1 Sorong sebagai sekolah kamu di menengah atas atau sekolah menengah kejuruan? Alasan saya sendiri karena sepengetahuan saya dan yang saya dengar SMK 1 itu memiliki bidang kejuruan yang bagus ya, dan juga lulusan dari SMK 1 itu punya peluang usaha yang besar. Jadi saya sangat tertarik sekali untuk Oke, baik, bisa didengar dari perkenalan kamu tadi bahwa kamu berasal dari kelas 11 TJKT. Iya benar. Iya, TJKT adalah salah satu jurusan dari SMK Negeri 1 Baik, bisa. Apa alasan kamu sehingga membuat kamu tertarik memilih jurusan TJKT sebagai jurusan pilihan kamu di SMK Negeri 1 Sorong? Alasan saya dan ketertarikan saya karena jurusan TKJ itu belajar tentang ilmu komputer dan jaringan ya. Iya. Dan juga belajar tentang telekomunikasi, dan itu sangat menarik perhatian saya karena di lingkungan kita yang sekarang ini banyak sekali perusahaan yang menginginkan betul, yang di bagian-bagian jaringan dan teknik komputer ya. Betul sekali. Oke, bisa didengar dari alasan kamu mengenai jurusan TJKT yaitu fokus pada bidang jaringan dan komputer. Boleh diceritakan secara singkat apa itu jurusan TJKT? Jurusan TJKT itu mulai dari singkatannya ya. TJKT itu kepanjangan dari Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Seperti namanya saja, jurusan ini belajar tentang dasar-dasar jaringan komputer dan juga telekomunikasi, seperti jaringan komputer nirkabel ataupun kabel, dan juga telekomunikasi, entah itu telekomunikasi virtual ataupun secara langsung. Baik, boleh apa sih di jurusan TJKT itu kalian belajar mengenai apa saja? Kalau pelajaran yang kami pelajari di jurusan TJKT ya, itu ada banyak sekali ya. Ini
Salah satunya ada sistem operasi atau bisa termasuk dalam instalasi jaringan atau sistem kerja user. Selanjutnya juga ada jaringan komputer mulai dari jaringan kabel ataupun jaringan nirkabel, dan juga termasuk IP server dan juga jaringan lokal. Dan juga ada perakitan komputer dan jaringan, di mana kita merakit komputer beserta jaringan-jaringannya. Dan yang terakhir juga ada pemrograman komputer dan juga basis data, keamanan jaringan, dan administrasi jaringan. Ya, baik, bisa dijelaskan sedikit salah satu dari mungkin pembelajaran dalam jurusan TJKT, mungkin salah satunya bisa dijelaskan. Salah satunya mungkin saya akan jelaskan tentang keamanan jaringan ya. Iya. Dalam pembelajaran kita belajar tentang keamanan jaringan. Salah satunya cara melindungi jaringan dari berbagai macam virus ataupun bisa dibilang sekarang itu kayak hacker ya. Itu cara melindunginya, cara mengatasinya, dan juga solusi-solusinya seperti kayak virus gitu, virus Trojan yang biasa ada pada perangkat jaringan itu bisa diselesaikan dengan menggunakan firewall ya. Bisa di mapel kejuruan kamu paling suka di mapel mana dan mengapa kamu menyukai mapel tersebut? Kalau mapel kejuruan saya suka di bagian perakitan ya, karena saya orangnya sangat suka mengotak-atik ya. Jadi saya sangat suka di bagian di perakitan, terutama perakitan jaringan seperti membuat kabel ataupun perakitan komputer. Di bagian CPU-nya saya sangat suka. Bisa dijelaskan sedikit mengenai mapel itu? Mapel itu kita belajar tentang perakitan komputer ya, seperti bongkaran CPU dan juga pembuatan kabel jaringan seperti kabel LAN ataupun fiber optik ya. Nah, di mapel kejuruan kamu sendiri, apakah ada kendala-kendala yang terjadi ketika kamu mengikuti proses pembelajaran dalam mapel kejuruan? Kalau kendala sih sepertinya banyak ya, dan bukan cuma saya saja yang mengalami. Salah satu kendala mungkin di bagian instalasi Windows ataupun Debian Linux ya, karena di bagian instalasi itu menurut saya dan teman-teman saya itu termasuk sulit karena proses penginstalasinya itu lumayan panjang ya dan lama. Kadang juga ada waktu dimana dia error ataupun tidak bisa, jadi harus mengulang lagi. Ketika itu bagaimana kalian mengatasinya? Cara kita mengatasinya, mau tidak mau kita melakukan instalasi ulang ya. Kita mulai dari awal installnya. Iya, meskipun panjang prosesnya, tapi kita harus mengulang hingga berhasil. Itu sih solusinya. Kalau dari diri kamu sendiri nih, ketika kamu mengikuti proses pembelajaran dalam mapel kejuruan, apakah ada kendala terbesar yang pernah kamu alami? Dan dari kendala itu bagaimana kamu menyelesaikan kendala tersebut? Kendala terbesar menurut saya sih mungkin kalau atas pengalaman saya saat pembuatan kabelan ya. Saat konfigurasi kabel itu kabelnya tidak mau bekerja ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi dari situ saya belajar untuk merakit ulang atau menyusun ulang kabelnya sehingga di praktek selanjutnya saya berhasil. Iya, karena kamu harus tentunya kita juga harus mencari solusi. Iya, belajar dari kesalahan. Nah, bisa baik di mapel kejuruan ini sendiri, di guru-gurumu di jurusan, apakah ada guru yang paling kamu sukai? Sebetulnya kalau guru saya suka hampir semuanya ya, soalnya guru-guru di jurusan TJKT itu lumayan asik-asik dan sangat humble orangnya. Di jurusan TJKT mana nih mungkin? Iya, bisa. Oke. Ketika kamu, apa sih pengalaman paling berharga yang ketika kamu di dalam jurusan TJKT? Apa pengalaman kamu yang paling kamu anggap ini mungkin paling berharga lah? Kalau pengalaman paling berharga ya, itu pengalaman paling berharga saya itu sebenarnya banyak ya. Iya. Kalau di praktek itu pengalaman paling berharga saya tuh terutama saat praktek yang saya lakukan tuh berhasil, seperti pembuatan kabel ataupun perakitan CPU itu berhasil. Terus pengalaman paling berharga salah satunya adalah ketika disuruh menjelaskan tentang pelajaran dari jurusan saya bisa menjelaskan di depan. Itu sangat berharga sih menurut saya. Iya.
Nah, bisa menurut kamu nih, apakah ketika kamu mengikuti proses pembelajaran, ketika kamu dalam kesulitan nih, kesulitan itu kayak misalnya mungkin dalam masalah-masalah kabel yang ini apa atau kekurangan dari ini, menurut kamu sendiri, apakah kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut? Kalau penyelesaian masalah mungkin ada beberapa yang bisa saya selesaikan, namun ada beberapa yang harus butuh bantuan entah itu dari guru atau dari teman-teman saya, karena tidak semua saya bisa selesaikan sendiri. Nah, dari kehidupan kamu sendiri ketika kamu mungkin dapat tugas yang saya bilang cukup sulit, apakah kamu menyelesaikan dengan cara apa? Apakah kamu minta bantuan lain, apa kamu belajar lagi? Jadi kayak isi pembelajaran kamu itu dari mana sehingga kamu bisa mengikuti pembelajaran jurusan itu dengan baik dan bisa menyelesaikannya dengan tepat. Kalau referensi saya sih sebenarnya itu dari saya sendiri ya. Terkadang kalau di sekolah sudah dapatkan pembelajaran, di rumah saya menambah lagi, mencari tahu lebih dalam tentang pelajaran itu, sehingga saya dapat mengerti tentang pembelajaran itu dan bisa mencari solusi dari beberapa hal yang mungkin tidak bisa saya kerjakan. Jadi memang kamu ini sangat berminat ya di jurusan TJ. Iya, benar sekali. Kamu belajar di sekolah juga, kamu juga belajar di rumah. Iya. Karena kan kebanyakan juga siswa-siswi yang mungkin belajar di sekolah ya sudah di sekolah aja. Iya, di rumah tuh kayak ya udah biarin aja, kayak kan tidak sudah mencari tahu lagi lebih dalam. Iya bisa. Setelah kamu lulus sekolah nanti, apa planning kamu ke depan? Planning saya sih sebenarnya banyak ya. Iya. Tapi mungkin yang akan saya sebutkan kuliah ya, soalnya itu planning utama. Iya. Karena menurut saya kuliah itu paling penting sih, melanjutkan pendidikan ya. Kalau misalnya kamu selesai kuliah, apakah kamu mau buka usaha atau mungkin bekerja di mana? Kalau buka usaha sih sepertinya kurang ya, saya kurang lihat buka usaha. Saya lebih kayak ingin masuk entah itu di perusahaan atau jadi ya mungkin perusahaan yang berkaitan dengan kemampuan kamu dan kayak kan sudah terlatih dari SMK menuju kuliah dan mungkin pas lulus kamu sudah mungkin masuk mungkin yang berkaitan dengan jaringan ya yang berkaitan dengan ya, bisa apa sih kesan dan pesan kamu bagi teman-teman kamu yang ada di jurusan TJKT? Pesan dan pesan saya untuk teman-teman semua, jangan capek-capek belajar ya di jurusan TJKT. Terus semoga bisa jadi lebih baik lagi ke depannya dan bisa dapat banyak pengalaman ke depannya ya. Iya, itu ya teman-teman TJKT harus terus semangat belajar ya. Iya, harus terus semangat, jangan capek-capek. Iya, jangan belajar di sekolah juga, belajar di rumah juga. Iya, harus berbanyak pengetahuan lah ya. Iya betul. Nah, bisa apa harapan kamu untuk SMK Negeri 1 ke depannya? Harapan saya untuk SMK Negeri 1 ke depannya sudah pasti semoga SMK Negeri 1 ini bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Bisa membuat sekolah dengan siswa-siswa yang berprestasi dan juga sukses di masa yang mendatang dan juga berguna untuk nusa dan bangsa. Kita sebagai mungkin siswa SMK sekarang kita harus membuat perubahan ya. Iya, membuat perubahan dari diri kita terutama. Betul sekali. Iya bisa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, dan untuk menutupi acara kita di pagi hari ini kita sebaiknya salam tangguh. Oke, salam tangguh. Taat, nice, giat, tunggu.